Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi Waalaikumsalam. para dokter dan Bapak Ibu yang saya hormati. Apa kabar? Alhamdulillah, semoga kita semua berada dalam keadaan sehat. Senang rasanya kita bisa bertemu kembali bersama saya Cindy dan Coach Doni Tahapari. Apa kabar Coach Doni? Alhamdulillah, puji Tuhan. Saya baik, Kak Cindy. Kak Cindy sehat? Sehat-sehat, Alhamdulillah Coach. Bapak Ibu dan para healthies yang saya hormati, kembali bersama saya Doni Tahapari dalam acara Hospital Business Program. Program yang membahas secara komprehensif bagaimana cara mempertahankan dan meningkatkan bed occupancy ratio atau yang kita kenal dengan bor rumah sakit di masa-masa seperti saat ini. Namun sebelum Bapak, Ibu, dan para healthies menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini. Juga jangan lupa untuk membunyikan lonceng agar Bapak Ibu mendapatkan notifikasi dari video-video saya selanjutnya. Terima kasih. Coach Doni kan tadi sudah menjelaskan secara panjang lebar ya, menyampaikan tujuan dari komunikasi efektif ini nih. Nah, selanjutnya apa prosedur pelaksanaan metode SBAR ini seperti apa, Coach? Iya. Oke. Kak Cindy, kan tadi kita cerita SBAR itu terdiri dari empat huruf ya. Itu ada situation, kemudian B adalah background, kemudian yang ketiga itu adalah assessment, kemudian yang terakhir itu kan recommendation. Oke. Situation itu adalah saat kita mau mengkomunikasikan. Tentunya kan ada salam kan yang pertama tuh Kak Cindy. Iya. Ya, salam selamat pagi, siang, sore, malam, atau kita mulai dengan assalamualaikum kan, misalnya kan katakanlah seperti itu kata ya, atau shalom ya, tergantung yang kita pas di hati aja pas saat itu ya kan. Nah, situasi ini yang mau dimulai dengan salam ini kan tidak akan menjadi salam bila antara internal customer tadi menjadi ada masalah kan tadi kita ini kan bertanya konteksnya itu kan, ada masalah coach, jadi gimana nggak bisa menghubungi orang lain orang lain. Nah itu, nah jangan sampai gara-gara salam aja kita sudah nggak enakan tuh. Iya sih, iya Coach ya, betul. Ya, salam, kemudian sebutkan identitas kita, walaupun tiap hari kita kenal dia, tahu dia, tapi kan dia teman kita yang ada dalam suatu unit rumah sakit ini kan juga mungkin nggak hafal hari ini kita lagi dinas ataukah tidak kan gitu kan Kak Cindy. Nah sehingga kita wajib sebutkan nama kita, sebutkan dia, kemudian sebutkan ruang dari mana kita, ya kan, kemudian kita sebutkan lagi identitas pasien tersebut. Nah kemudian kita sampaikan lagi alasan apa untuk menyampaikan alasan ya, atau alasan untuk melaporkan kondisi ini. Jadi mengingat kan begini, alasan untuk melaporkan kondisi pasien misalnya, mengingat pasien ini membutuhkan tenaga, membutuhkan diagnosa lebih lanjut, makanya kami menghubungi. Saya kan tidak bicara teknis ya, Kak Cindy, saya lebih bicara how to say-nya aja, komunikasinya aja. Saya tidak bicara teknis pelayanannya, jadi kita nggak bisa sebut mekanisme apa yang harus dilakukan di sana, tapi komunikasinya, ya. Jadi kemudian kita harus melaporkan itu kondisi pasien secara objektif. Nah, andai pun secara subjektif harus kita bilang, ya kita harus bilang gitu loh. Gitu. Jadi harus apa adanya kita sampaikan. Nah, saya nggak usah bilang subjektifnya itu apa, objektifnya itu apa, klinisi sekali ya. Di sini kan kita tidak bicara sampai mekanisme kan, kita bicara yang penting how to say-nya aja, bagaimana teknik komunikasi menggunakan SBAR yang situasi ini misalnya. Kita kasih contoh begini, misalnya selamat siang dok, ya kan, saya Doni dari ruang mawar rumah sakit mana gitu kan ya, mau melaporkan kondisi pasien nama Tuan ini, usia segini, nah, saat ini kondisinya seperti ini.
tanda-tanda vitalnya adalah seperti ini, Dok. Lalu temperatur dia adalah segini, dan tekanan darahnya adalah seperti ini, seperti ini. Nah, ini kita sampaikan itu. Dari situ kita menggambarkan situasi pasien tuh yang ada saat ini yang kita laporkan itu, gitu. Nah, ini situasinya yang kita berikan di sini. Nah, kemudian dokternya juga pasti tahu nih teknik ini kan. Dokter itu pasti tidak tahu, makanya dia akan bertanya lagi background-nya seperti apa. Kita sebutkan. Latar pasien misalnya riwayat penyakit yang sekarang, RPS-nya. RPS itu riwayat pasiennya yang saat ini, gitu loh. Kalau misalnya pasiennya baru datang di IGD, well, kita lebih langsung tahu kan. Tapi kalau pasien itu dia sudah ada di ruang perawatan, lalu ternyata kondisi tiba-tiba menjadi perlu ada kontrol lebih lanjut dari dokternya misalnya. Begitu kan ke Cindy ya. Nah, itu kita sampaikan tahunnya itu. Jadi RPS riwayat pasien sekarang itu seperti apa gitu. Itu kita sampaikan. Nah, kalau misalnya dia masih ada di IGD, kita sampaikan alasan dia dirawat gitu loh. Kenapa pasien ini harus dirawat gitu loh. Bila dia rawat. Nah, misalnya. Kemudian pengelolaan pasien yang saat ada di IGD maupun di ruang perawatan itu sudah berjalan dengan baik sesuai instruksi yang tadi enggak, kan begitu kan Kak Cindy? Iya. Misalnya saja pasiennya baru masuk, atau 3 jam kemudian terjadi perubahan-perubahan, iya kan? Perubahan-perubahan klinis terhadap pasien tersebut. Pasti background-nya itu yang kita sampaikan, karena dokter akan bertanya pengelolaan terhadap yang pertama tadi sudah dilakukan atau belum. Kalau misalnya sudah, kalau misalnya sudah salah saya, ya itu sudah. Iya kan pasti sudah dilaksanakan. Tapi mungkin butuh penambahan sesuatu lagi sehingga untuk mengoptimalkan untuk mengelola pasien ini gitu. Kemudian kita juga akan mesti sampaikan terapi yang diterima sampai saat itu ya apakah signifikan atau enggak, katakanlah seperti itu. Makanya kita menghubungi lagi kan. Kemudian kita sudah melakukan tindakan-tindakan dan pengobatan yang sesuai dengan arahan dan saran dari dokter yang pertama kali kita sampaikan itu. Nah, itu background-nya ke sini. Kemudian kita masuk ke asesmennya. Nah, asesmen ini adalah kita mesti sebutkan penilaian terhadap kondisi pasien saat itu menurut kita. Gitu loh. Oke. Misalnya yang simpel aja, dok pasiennya panasnya tinggi segitu. Tadi itu disampaikan kan? Ternyata saat ini pasiennya panasnya tinggi dan gelisah misalnya. Seperti itu. Nah, itu akan disampaikan dengan mesti katakan yang keadaan sebenarnya, lalu ada satu lagi yang kita harus bilang menurut saya dengan kondisi pasien ini sudah mengarah ke apa misalnya. Itu semua harus dijelasin ya, Coach? Iya, misalnya karena kita bikin konteks panas tinggi tadi, ya kan? Panas tinggi, gelisah. Nah, kalau kita lihat pasien ini sudah mengarah ke katakanlah gelisah yang lebih kuat gitu daripada kita mau bilang kejang yang belum sampai ke situ. Tapi sudah mengarah ke situ. Nah, asesmen ini kita harus sampaikan karena dokter itu kan tidak 24 jam dengan pasien kan, tapi PPJ kan. Nah, inilah yang kondisi asesmen yang harus kita sampaikan berdasarkan background tadi itu. Nah, asesmen selanjutnya ya kita mesti sampaikan apa adanya keadaannya di sana. Ya, jadi penilaian kondisi terhadap pasien menurut kita yang melapor atau menurut PPCP yang melapor kondisi pasien terkini yang saat ini dia lihat. Nah, itu adalah asesmen ya tadi. Kemudian yang di S-bar ini ada R-nya. R-nya itu recommendation. Nah, recommendation ini adalah
kita sebutkan rekomendasi untuk pasien menurut kita nih apa gitu. Kayak tadi kan kita bilang contohnya adalah kan panas tinggi, mengarah kejang katakanlah gitu, ya kan? Lalu kita bertanya ke dia, merekomendasikan dia apa ya dok yang perlu kita lakukan. Kan minta rekomendasi kan? Nah, atau mungkin dok mengingat begini seperti yang kita laporkan tadi, sepertinya dokter harus segera datang, katakanlah seperti itu. Jadi satu, apa yang harus kita lakukan, kemudian bisa mengharapkan atau menginfokan atau ya menyampaikan bahwa rasanya dokter harus datang atau mohon dokter segera datang untuk menangani pasien. Nah, kan ada tindakan-tindakan khusus seperti itu. Nah, tapi kita juga mesti ingatkan lagi, rekomendasikan ini bahwa pasien ini sudah menjalani perawatan sekian hari dengan diagnosa seperti ini gitu, Kak Cindy. Coba jangan dilupakan. Jadi rekomendasi itu kita lebih merekomendasikan untuk pasien menurut pelapor sesuai dengan background dan assessment tadi. Kemudian juga kita bisa mengharapkan menyebutkan apa yang harus kita lakukan selanjutnya, atau memohon untuk dokter itu datang, ya, karena mengingat kondisi saat ini juga pasiennya sudah sekian hari dengan diagnosanya seperti itu. Gitu. Itu tinggal kita tentukan saja kapan harus bicara itu. Ini konteksnya adalah rekomendasi tadi, kasih. Nah, inilah juga yang membuat komunikasi kita di rumah sakit itu harus baik. Nah, terkadang juga kan mungkin ada dokter juga yang nggak suka sama perawat yang lagi mau menginformasikan ke dia ini kan, ya. Atau perawat ini juga kan mungkin juga karena dia punya kesalahan yang dia buat pada saat melayani pasien itu, sehingga dokternya juga nggak suka, lagi bete nih sama dia nih, begitu dia mulai laporkan bilang salam aja, misalnya selamat malam dok, saya Doni, udah kena semprot tuh. Udah kena semprot tuh. Nah, metode ini Kak Cindy mengingatkan kita betapa pentingnya komunikasi itu dilakukan di internal kita dulu. Kalau internal kita baik komunikasinya, pasti apapun metodenya kita bisa lakukan dengan baik, Kak Cindy. Ya kan? Ya, mau esbar ke, mau tebak ke, atau barbar ke, ya tebak-tebakan ke. Pokoknya yang penting komunikasinya mesti baik ya, Coach. Yang penting komunikasinya baik, Kak Cindy. Itu persoalannya. Ya kan? Ya maaf, kita mesti, apapun metodenya, komunikasi efektif dengan apapun metodenya yang ada di rumah sakit, kalau tidak berjalan baik percuma. Karena apa? Karena ini hubungan interpersonal antar manusia kan, yang membangun manusia. Contoh, saya jadi bertanya nih Kak Cindy. Kak Cindy bekerja di industri apa? Perbankan, Coach. Sebelumnya di perbankan. Nah, perbankan ya. Beda Kak Cindy. Nah, itu ya kan. Nah, perbankan itu punya customer sampai cuma di 2 unit loh Kak Cindy, 2. Teller kalau nggak teller. Yang kedua customer service tuh. Dia nggak sampai ke belakang-belakang Kak Cindy. Tapi kalau customer di rumah sakit itu dia berhubungan dengan semua unit pelayanan yang ada di sana. Iya sih Coach. Sampai pun dia datang Kak Cindy ke gizi itu loh. Dia datang, iya kan, misalnya kalau air panasnya habis lalu tak tersedia di sana dan lain sebagainya, iya kan, pas perawatnya semua lain bisa jadi nyelonong ke dapur tuh misalnya seperti itu, iya kan? Iya. Nah, lalu dua mekanisme customer ini kan berbeda, perbankan dengan rumah sakit ini Kak Cindy. Perbankan itu setidaknya orang yang punya uang pasti ada uangnya, makanya berhubungan dengan perbankan kan, itu pasti, ya pasti. Sementara yang sakit ini berhubungan dengan penyakitnya, dengan keadaan kondisi tubuhnya atau kondisi kesehatannya, lalu dia mesti bayar tuh ke rumah sakit.
Ayo, mana yang harus kita lakukan Oh pelayanan jauh, ya. Treatmentnya jauh pasti coach. Iya, pasti kan di rumah sakit kan kita harus memberikan treatment yang lebih baik kan? Iya, iya, Karena iya. apa? Kita sudah treatment dia dan dia bayar loh ke kita. Iya. Semakin kita treatment dia, semakin baik kita dan semakin cepat dia pulang, dia akan bayar ke kita dan dia akan cerita kita kan, wih, kalau kita di rumah sakit ini pelayanannya baik, orang-orangnya semua melayaninya nggak cepat, kemudian kita juga dapat dokter tiap hari dalam kondisi kita semakin ini pelayanannya dokternya selalu datang tepat waktu misalnya. Rumah sakitnya akan yang ditinggikan di situ Cindy. Iya, iya, Nah, iya. iya. Nah, komunikasi esbar inilah yang untuk kita lakukan antar pelayanan kita. Satu, ini unit-unit terkaitnya perawatan itu sendiri, ya kan ya, kemudian dokternya, kemudian antar pelayanannya, misalnya antar perawat dengan radiologi misalnya, atau dengan laboratorium misalnya, atau katakanlah dengan sarpras misalnya. Sarpras itu misalnya begini, katakanlah ada gelas yang jatuh pecah dan lain sebagainya kan. Nah, kalau komunikasi kita dengan cleaning service kita tak bagus, sarprasnya kan ada di situ, cleaning service kita itu. Dan dia juga dia datang bakal lama itu. Oh iya, iya, iya. Karena bukan unit kita sendiri yang dia handle kan. Oke, mungkin setiap lantai mempunyai katakanlah apa cleaning service-nya, katakan seperti itu. Tapi kalau dia juga lagi sama-sama keadaannya seperti itu, komunikasi tidak baik, sudah akan membuat itu juga tidak baik. Gitu. Jadi semua unit pelayanan dalam rumah sakit harus melakukan hal yang terbaik untuk kepuasan. Nah, dengan metode komunikasi esbar. Esbar itu sendiri ya Coach. Iya. Demikian Bapak Ibu dan para healthies sekalian, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk tetap mendukung video ini dengan memberikan subscribe, like, komen, dan share agar saya selalu semangat dalam membuat video-video selanjutnya. Sampai bertemu di video-video saya yang akan datang bersama saya, Doni Tahapari. Bye-bye.